ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadhana syahrul ummati. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sangat ulun tuan muliakan. Uronyo gudanyo manteng dalam sabuh bulan yang cukup mulia ba Allah, yaitu bulan Rajab. Inna Rajaba syahrullah, bahwa sungguh bulan Rajabnya adalah bulan Allah, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'bana syahri, dan bulan Sya'ban bulan yang sangat digemari oleh Nabi katanya Nabi Muhammad. Wa Ramadhana syahrul ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan yang sangat katanya umat Nabi idam-idamkan, dan khusus hak istimewa katanya umat dalam bulan Ramadan. Kelebihan-kelebihan yang terkandung di dalam bulan Rajab, di antara lain Allah perintah katanya wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, dan bersegeralah kamu menuju keampunan Tuhan kamu. Dalam bulan Rajabnya Allah sediakan keampunan bagi somanteng yang ingin diampuni oleh Allah, maka tempatnya adalah di dalam bulan Rajab. Bersegeralah bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh, dan bersegeralah kamu menuju syurga yang telah disediakan oleh Allah seluas langit dan bumi. Juga katanya kuperintahkan bersegera geyuplung menuju syurga, yang syurga tersebut disediakan oleh Allah seluas langit dan bumi. Itu hanya sebagai tamsilan saja. Makna syurga ubena luah hanathotubi, namun dalam ayat tersebutnya sebagai tamsil. Untuk dapat katanya temiki baik sampai bangai duk ada fikir ubina luah syurga gebuh sabuh tamsilan seluas langit dan bumi. Maka oleh karenanya lagi yang kau pernah tak sampaikan awal dalam bulan Rajabnya, mari kita sama-sama tak peglih hati dari segala kotoran-kotoran hati, mulai daripada syarahut ta'am sampai ke dih ba'riyah yang beglih tak beglih hati. Kemudian dalam bulan Rajabnya gudanya diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam giu perbanyak istighfar. Kemudian giu perbanyak berselawat. Kemudian giu perbanyak zikir, tasbih dan doa. Inilah amalan-amalan yang perlu gudanya pula di dalam bulan Rajab. Teman dalam bulan Rajabnya na satu peristiwa yang perlu kita kenang kembali baik dapat dua derota, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi
yang terjadi bak 27 Rajab. Sabuh peristiwa yang hanjut pernah dapat wardro dalam sejarah Islam. Allah angkat Nabi dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, dan menembus hijab demi hijab sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj yang han bakal diterima oleh manusia bila manusianya hana didahulukan oleh iman. Han diterima oleh akai manusia perkara Isra Mi'raj menyokan didahulukan kepercayaan tersebut oleh iman. Bawate Allah necok Nabi Muhammad bak malam Isra Mi'rajnya neyuba bak malaikat Jibril dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa manteng nyan hinan pun menyudah temiki secara logika han mungkin terjadi, karena untuk perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa nyan butuh waktu berbulan-bulan untuk tempuh secara perjalanan urung jamun dengan kaki atau dengan kenderaan hanya unta atau keledai. Apalagi dari Masjidil Aqsa-nya ulangit sampai lewat langit ketujuh. Di atas langit ketujuh merumpuk hijab demi hijab sampai terus kudih bak Allah Subhanahu wa taala. Secara akal logika hai terima bila nyankan gedanya percaya lewat iman yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karena pembahasan masalah perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah nyan hana berbicara berjalan dengan kendaraan alam dunia. Hana berbicara berjalannya Rasulullah dengan perjalanan kendaraan alam dunia. Hana berbicara kena. Maka secara singkat perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wate katruk dari Masjidil Aqsa-nya nasinu anak bate yang cukup raya. Nabi perintahkan oleh malaikat Jibril guyui wate sini anak batenya, sehingga dari anak batenya nak sediakan rinyun. Jadi Rasulullah menginjak atas tangga tersebut sehingga menuju ke langit yang pertama. Jadi waktu truk bak langit yang pertamanya malaikat Jibril tok pintu. Gebi salim bak malaikat penjaga langit pertama. Ini sejarah haji. Pane mungkin tak cerita mendetil. Itanya waktu yang cukup sempit, jadi tak cok hikmah bak ujung. Jadi waktu kaki tok pintu ketanya li malaikat penjaga langit pun. So di luar. Seut malaikat Jibril. Ulun Jibril. So di samping kata Muhammad kekasih Allah pang oleh alam. Siap buka pintu oleh malaikat penjaga langit pertama. Maka ialah Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril bak langit yang pertama. Di sini sebuah peristiwa yang paling seru kekalan oleh Nabi dan kecerita oleh Nabi tabi-tabi sampai semasa Nabi mantang udip kepingin Nabi bersempat kekalan lo madranya putra kekalan. Bak langit pertamanya Nabi nekalan sabuh mano agam. Sabuh mano agam yang cukup raya
yang kaki ji menembus bumi. Kaki mano agam rayanya menembus bumi kaki ji dumna raya. Sayup ji wate ji teung man 12 sayup yang tertutup ubina bumo oleh sayup ayam tersebut. Putih lagak ke dia manuknya ke pegah li Nabi. Sehingga kekalian teli Nabi wate saah kekalian nati manuk kekalian nati dunia. Bahawa wate ni buka hijab di Allah sehingga tembus pandang dari langit ubumo de kalian ni Nabi. Ji kuprak 2 boh sayup manuknya jikun le mano bahasa katanya ubena mano lam dunia mano agam lam dunia jikupruk sayup ji seot dalam cerita hadisnya ne pegah sebenarnya bahasa nya ikun le mano yang naik langit. Subhanallah panjang tasbihnya ikun le mano. Jitu le ubena manuk-manuk lam dunia subhanallah. Dipujuk Allah, itasbih kepada Allah. Nyan tasbihnya kan ohnan abi panjang. Jadi jiku manuk yang nabak langit pertamanya dalam surah 5 ke dalam sebuah riwayat ke pula. Tapi uronyo tak kala untuk manuk-manuk agam yang naik dunia jiku hanali tepat wate. Yang tinan pu hikmah tajo. Jiku manuk jangan galak roi. Popoh sa malam, popoh 11 malam, popoh 10 malam kai ku kai kuprak sayu. Jadi manuk dihikalan kezaliman yang ipubut le manusia. Dihikalan le manuk. Dihikalan azab kubur le manuk. Dihikalan perbuatan-perbuatan manusia yang melanggar aturan daripada perintah Allah, maka manuknya selaku makhluk Allah yang hana gebi tanggungjawab lagi tanggungjawab bak manusia, bertasbih kepada Allah jan-jan yang dihikalan kezaliman tersebut. Sehingga ne pegah li Nabi petanda dunia kata kiamat manuk jiku jan yang galak deroi hanali ku bak wate-wate tertentu. Punya zaman je dak kun jiku manuk tanda kata subuh kau je dak budah petong salat. Jini hanya tanda ali. Iku jangan deroi nak galak ali. Nyok ke petanda dunia kata kiamat kezaliman merajalela gepulumah dali li Allah Subhanahu wa taala lewat binatang. Namun tanya mungkin hai tak fahami. Singkat kata, singkat cerita, Nabi Muhammad melaju dengan malaikat Jibril hingga langit kedua dan langit ketiga, langit keempat, langit kelima sampai langit yang ketujuh. Bak langit yang ketujuh hinan terjadi sabuh tu peristiwa. Padahal rata langit nak merumpuk dengan nabi-nabi. Cuma bak langit yang ketujuh nekalan li Nabi Muhammad sidra urang yang putih yang putih gemusada bak saboh tameh rumah dilingkar urang putih nya le urang muda-muda tari-tari putih-putih dia urang tak jai urang duduk ditanya oleh Nabi Muhammad wa malaikat Jibril, ya Jibril, so yang putih yang musada bak tamehnya dan purumahnya ya Jibril. Jawab oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, nya rumah yang tak kalian dia kata tempat urang putih nyan musada nyan kenyan yang geken dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Sabo masjid yang kepudang oleh Allah di langit tanpa ada tiang, tanpa ada tanah, tanpa ada atap, tanpa ada pondasi, hana payah pakai papun, hana payah pakai buso, hana payah pakai sapu bisa hidang. Begitulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Pada langit yang ketujuh.
Nyan urang yang putih yang tadi pada mehnya so ya Jibril. Itu adalah nenek moyang engkau wahai Muhammad. Itulah Nabi Ibrahim alaihi wassalam, Khalilullah. Tahu Nabi Muhammad ke kala nanti Nabi Ibrahim. So ya Jibril yang di samping Nabi Ibrahim tersebut, Muhammad, itulah umat-umatmu yang mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Jadi BO sapat aja hikmah mendai dayo. BO sapat. Itulah umatmu wahai Muhammad yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Jadi munyo ketanya umat Nabi Muhammad yang uronyo dunia serba zalim, yang uronyo kejadian dalam dunia di segala pelosok selagak segala jenis kegiatan lahir kemaksiatan, tanyo mampu menjaga diri, mampu menjaga iman, mampu menjaga segala perbuatan-perbuatan ketanyo dengan iman. Nyan liu mati kudih balangnya ketujuh kubah roh ketanyo sajan Nabiullah Ibrahim. Kejut uronyo galak tanah butruk balangit melangit pertama lepas dia. Betul jago tak tajak tikula, taik dengan pesawat bermacam-macam, nyan awam tak kai. Baba awan leki nak kada dam tu. Kedih lepas. Ya ina baba awan leki nak kam kumana ju. Dia waktu kiban tanah apalagi balangit pertama. Ana carai. Maka munyo kali mati di tengah god amalan, nyampe le langit pertama, langit ketujuh dia kubah. Yutron dari tiga oleh Allah Taala, babak malam Lailatul Qadar yutron tu. Babak malam-malam Jumaat tertentu yutron bersama roh-roh para malaikat. Jadi dumno kehebatan umat Nabi Muhammad. Singkat kata lewatlah langit ketujuh. Watai lewat langit yang ketujuh, sampailah Nabi di Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Sibak bak kaye, satu pohon kayu yang sangat luar biasa, luas dan besar. Yang kepegah di ibarat di Nabi wadang cerita pak sahabat bak kayenya anak datu kepegah raya. Di mandang kepegah di Nabi Muhammad di on di bila kala yang di tadi kuat bumo tertutup bumi ini dengan satu lembar daun kayu Sidratul Muntaha. Itu bumo kan di kayanya. Dunaraya. Kala den Nabi di kawasan Pak Kaya Sidratul Muntaha terlihat 4 buah sungai. Sungai. Yang kepegah di Nabi 2 buah burungnya di dalam surga. 2 buah burung tu di luar surga. Dan yang di sahabat pada Nabi, ya Rasul yang terburung yang di luar surga. Jauh di Nabi. Yang pertama Sungai Nil, yang kedua Sungai Furat. Yang nanti dengar tanda kiamat punyokatku Sungai Furat, lahi gunung buh lam Sungai Furat, akan terjadi peperangan ketiga, terjadi peperangan bunuh saling membunuh antar negara, sehingga mati, seorang truk mati, hanya untuk merebutkan gunung-gunung emas tersebut yang muncul dari Sungai Furat tersebut. Maka orangnya menurut prediksi alam, Sungai Furat sudah mulai kering. Inilah sebagai bukti kiamat telah sangat-sangat dekat. Nah, jadi jamunkan sesuai. Makajut kiban ideologi kafe, kiban urang kafe yang bisa han-ik dipahami tentang asal kejadian mulai Nabi jamun sampai nyo karab kiamat hari.
Wate tapu cocok sejarah Nabi dengan sejarah alam yang sampai kau ronyo mandum cocok. Hana yang han cocok. Kiban bisa hai terimang leule untuk tak beriman kepada Allah. Padahal ubena haba Nabi mulai jamun sampai uronyo. Yang cerita oleh Nabi mulai kejadian bermacam-macam sampai kena kiamat dunia. Hana sesuatu yang han cocok. Hana. Putra yang kepegah oleh Nabi semuanya terjadi. Semuanya memang fakta realita yang terjadi. Tapi kiban EQ urang yang bisa han sanggup diberiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyoku merupakan hikmah ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Gudanyo ilham li Allah kepada sidra urang yang beriman kepada Allah. Singkat kata singkat cerita, ucoklah Nabi Muhammad le malaikat Jibril. Padahal menyo peristiwa Isra Mi'rajnya dengku munyo tanuk cerita bu mendetil dari dasar hidangnya kalanji nyan tiuro teput benawate ji insyaallah baru mendetil baju tak pegah. Nyo long pegrup langsung. Jadi wate malaikat Jibril ga intat Nabi Muhammad katruk ba Sidratul Muntaha hinan sabuh tingkat tu truklah bak hijab pertama. Wate truk bak hijab yang pertama nekalan li Nabi sebuah dinding daripada emas. Padamu yang merah. Nah dinding tinggi lagi merah. Sindah. Tiba-tiba truk kena malaikat Jibril lebih salim. Lebih salim, berdoa salim. Ditanya, so dua. Lun Jibril. Yang so apa? Habibullah. Pangulai alam. Kekasih Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunyung jaro malaikat penjaga hijab yang pertama. Ucok Nabi Muhammad pertama dalam hijab. Dia malaikat Jibril kita dulu. Bertanya di Nabi Muhammad, ya Jibril hendak ke mana? Suruh Muhammad. Kita sebagai hamba Allah punya makam tersendiri. Itu malaikat nama makam tersendiri. Apalagi manusia. Du malaikat nama kamdro. Artinya malaikat yang akan bertugas di bumo tapi gitu ya. Malaikat yang akan bertugas hilangi. Malaikat yang akan bertugas matauro yang akan bertugas babulim yang akan bertugas windang you. Jadi punya makam sendiri. Malaikat yang akan bertugaskan jaga hijab you. Punya makam masing-masing. Mungkin kita nama makam. Nama makam Habib, nama makam Zuhud, nama makam Zahid, nama makam ulama, nama makam aulia, nama makam syuhada, nama makam mursaleh, nama makam gure, nama makam mursyid, nama makam mujtahid. Nah, bermacam-macam makam. Sampai terus buat tingkatan makam katanya makam murid. Nya katanya makam murid. Mandu murid dia. Ana yang gure. Yang gure angka je ke abu-abu. Yang kita murid mendung. Walaupun saling nasihat menasihati, saling memberi. Cuma nya tanya tetap dalam status mandum murid. Hana yang gure. Maka oleh karenanya wate malaikat Jibril negisa Nabi Muhammad kana di dalam hijab yang pertama. Hijab yang pertamanya gucok lom li malaikat penjaga hijab pertama gemeh bak hijab yang kedua. Kalau lom na dinding daripada mutiara. Terus punang gebi salim li malaikat penjaga hijab pertama gesuun malaikat hijab kedua. Gucok malaikat Jibril gesunyung belah di hijab. Lewat. Sampai menembus ubena hijab, habis hijab mendum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nyan kenyan wate kam rumpuk dengan Allah. Kam rumpuk dengan Allah. Tergeraklah bibir Nabi Muhammad. Tergerak bibir Nabi Muhammad. At-tahiyatu lillah.
Gebi salam li Nabi Muhammad kepada Allah. Gesu'ul li Allah. Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullah. Gesu'ul li Allah. Getup li Nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Getup ya. Panjang pegah abah Nabi dengan Allah. Cukup panjang. Riwayat bermacam-macam hina diceritakan. Luar biasa. Tahyub dayum yang tadi dengar. Tipanya. Yang inti dah pegah. Bahawa tanyan ke nekun le Allah. Wahai Muhammad kekasih lun. Bak malam yang jeroh. Bak bulan yang jeroh. Gada lung angkat menghadap lun. Putra yang jut ke dapur, ke oleh-oleh udunya, ke gada dan ke umat. Dan putra permintaan gada bak malamnya. Silahkan laki Muhammad. Nekun li Nabi, ya Allah. Saboh mentang Nabi, ya Allah. Kupu saboh Muhammad dita, laki julum. Baik ya Allah saboh mentang. Kup jio kata jak wahai Muhammad dari bumonya ho kata tak wali masak saboh dah laki boleh Muhammad baik ya Allah saboh mendang aju ci tak saboh putra Nabi ya Allah lagi tolun malamnya ngendron menan beto umat lun ngendron ya Allah nyan Muhammad nyo ya Allah munyo nyan Muhammad nyempat semayang 50 wade puo Muhammad pubut le gada juk ke umat gada nyoku cara agar umat gada jud ipegah haba ngelun lagi gada pegah haba agar umat gada to ngelun lagi to gada 50 wate suruh si malam gudrun Nabi Muhammad nepuo amalan ibadah 50 wate merumpok Nabi Musa kun Nabi Musa wahai Muhammad umat gada umat makhluk halus umat ubu-ubu dak hai ipubut 50 wate muek hai demetu umat lung yang ubi raya urang saboh wate hai ipubut gisa Muhammad lake kurang sehingga gisa Nabi Muhammad ya lake kurang ba Allah 3 gisa ke kurang 5 sampai put ke gisa tinggai semayang 5 wate dalam surau si malam Gyu gisa tiga tu le Nabi Musa, gukun Nabi Muhammad, male lun dengan Allah han lun tujul gisa. Ada megisa tiga tu, hana payah pegau jamaah subuh dan li. Bi alhamdulillah Nabi Muhammad hana gisa li sehingga na tinggai 5 boh wate untuk gudanyo berjumpa dengan Allah, untuk gudanyo pegah haba langsung dengan Allah. Maka hakikat daripada sembahyang adalah berjumpa langsung dengan Allah. Inilah hakikat daripada sembahyang. Yang kejut munyo sembahyangnya secara hakikat berjumpa langsung dengan Allah, berdialog langsung dengan Allah. Berpakaianlah yang bagus-bagus, berakhlaklah yang mulia-mulia, berperilakulah yang baik-baik di dalam sembahyang. Jadi nyo ke hakikat sembahyang. Jadi merumpuk langsung dengan Allah, pegah haba langsung dengan Allah, maka berkhusyuk, bacaan beruh dan berhati berhadir. Maka nyan kekun la salata illa bihuduril qalbi. Hana semayang urang yang haid ipu hadir hati dalamnya semayang. Nyo ke ohno yang sempat tak pegah tentang riwayat Isra Mi'raj mentang padahal dari sinan selesai semayangnya gejok oleh malaikat Jibril damang lam syurga damang lam neraka gukalan syurga 8 boh gukalan neraka 7 boh gutanyang malaikat Jibril nyo pakan 7 jih pakan 8 nyo 8 boh sosoi dalam nyo 7 boh sosoi dalam habis ke cerita mandu maka nyo sekedar ilmu untuk memberikan semangat agar netim tuntut agar ente babak Isra Mi'raj buruh nundang tungku-tungku lain nepedu je ceramah beuk tungku nepegah yang mendetil tentang perkara Isra Mi'raj adi baik dak pedu dakwah gebau tengku yang le jago pedu dakwah tengku yang ke lagu India awak India kai poh Islam royo kitanya mentang galak ada tengku yang ke lagu India
Mangkon ngon dua ke. Maka oleh karena demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.